Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Materi kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Tujuan utama dari pemeliharaan mesin kendaraan ringan di sini yaitu agar kendaraan yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan itu tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Tujuan pemeliharaan di sini yaitu supaya kendaraan itu bisa dilakukan perawatan atau bisa dilakukan maintenance yang dalam hal ini itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perawatan terencana dan yang kedua adalah perawatan yang tidak terencana. Apa maksudnya? Perawatan terencana di sini yang sering disebut adalah perawatan berkala. Tentu perawatan berkala di sini sesuai dengan namanya adalah jenis yang perawatan yang dilakukan secara berkala, secara kontinu. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti petunjuk dari jarak tempuh ataupun masa pakai. Ya. Pada umumnya yang sering kita lakukan adalah dengan melakukan kegiatan perawatan di sini yaitu setiap 10.000 km. Ya, setiap 10.000 km berikut kelipatannya. Itu kalau kita melihat jenis perawatan berkala. Sedangkan perawatan yang tidak terencana ini apa maksudnya? Yaitu perawatan manakala kendaraan itu mengalami kerusakan sewaktu-waktu sehingga perlu menjalani perbaikan atau reparasi agar bisa digunakan kembali. Makanya di sini namanya tidak terencana. Ada hal-hal yang bersifat mendadak, ya kita lakukan perawatan. Nah, dari hal tersebut tentu kita harus memahami bagaimana kaitannya dengan tahapan-tahap pemeliharaan mesin kendaraan. Yang pertama, dalam pemeliharaan di sini kita harus lakukan persiapan. Ada beberapa hal yang harus mesti dilakukan dalam tahap persiapan, antara lain yaitu pengerjaan. Ya, pengerjaan. Kemudian peralatan yang dibutuhkan. Nah, peralatan yang dibutuhkan itu bisa alat atau bisa dengan buku petunjuk jika memang itu dibutuhkan, karena ada beberapa yang mungkin dalam pembongkaran atau memasang itu kita harus mengikuti petunjuk yang ada. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pekerjaan. Melakukan pekerjaan terhadap kendaraan ini disarankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini bertujuan supaya kendaraan itu bisa awet. Kemudian yang ketiga adalah tes jalan dan kontrol. Tes jalan ini dilakukan, misalnya kita menemukan di situ, kita nanti bisa menemukan apakah ada kekurangan kekencangan ataupun di situ ada kebocoran. Ya, ini dilakukan tes jalan atau kontrol. Kemudian pembersihan dan penyerahan kendaraan. Ya, kendaraan setelah dilakukan pemeriksaan, pembongkaran dan pemasangan, tentu di situ ada banyak komponen atau kotoran yang menempel. Sebelum kendaraan ini diserahkan kepada konsumen, perlu ada yang namanya pembersihan supaya nanti kendaraan yang diserahkan itu sudah rapi kembali. Ya, sudah baik. Itu bisa si konsumen sangat puas, ya. Nah, sedangkan jenis-jenis pemeliharaan di sini, yang pertama Anda harus bisa dalam kendaraan ringan ini cek air aki atau bisa air aki, di situ barangkali kurang, kemudian cek air radiator, di situ kalau kurang ya ditambahkan. Terus juga cek sistem pengapian. Nah, ini sangat perlu sekali karena kendaraan berjalan itu butuh adanya namanya pengapian. Nah, terus tidak lupa pelumasan, ini bagian-bagian yang perlu dimuasan itu diberikan. Ya.
Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.